Kasarung kan memang udah ada dari 2010. Ya. Cuman memang kemarin 2016 break, belum ada main lagi. Kita masih konsep. 2019 kita break karena COVID. Dan akhirnya Eja jadi bintang tamu gue di podcast. Penyot jadi bintang tamu gue di podcast. Nah kita ketemu dan ngobrol. Mereka bilang, ayo dong gue pengen main musik lagi. Ayo gue bikinin musiknya. Ternyata gue bikinin dan gue disuruh masuk juga ke situ. Ya udah, cuman gue jadi main piano harusnya di situ. Nah itu ternyata disambut sama label, dan label kemarin yang single pertamanya Kisah Kasih bagus. Ininya hasilnya. YouTube-nya, ininya, digitalnya malah naik gitu. Wah udah jadi seriusin. Dan kebetulan anak-anaknya rock and roll banget gitu, jadi aktif, sangat produktif. Mereka datang, mereka bikin lagu, ayo kita rekam apa segala macem, ya udah. Ini in the middle of ini kita jalan. Sementara gue tahun 2019 kan mau ngeluarin juga sama rocker kan, tapi ketunda karena pandemik dan ada om-om. Akhirnya dengan persetujuan om, udah lu rilis aja Rocker Kasarung kan beda juga. Akhirnya gue bikin lagi. Nah, sebenarnya itu aja sih. Kuncinya bisa produktif di tiga band berarti. Elemen juga masih ini kan ya. Itu gimana kuncinya? Semua gue jadiin skala prioritas. Sebenarnya intinya itu sih. Karena gue yakin apapun kalau lo nggak jadiin skala prioritas pasti nggak akan kepikiran lo. Nah jadi apa yang gue kerjain ini jadi skala prioritas gue. Dan kebetulan mungkin yang salah satunya yang aktif di grup tiga-tiganya ini ya mungkin gue juga gitu. Malah kalau waktu dulu di Elemen sekarang lagi enggak, sampai fans club dan merchandise juga gue. Cuma sekarang gue serahin ke yang lain. Terus di Om juga sama, gue juga yang bikin brandnya, gue bikin namanya, gue bikin merchandise-nya. Seru aja sih, karena gue mikir gini, mengerjakan sesuatu yang hobi itu enak loh. Apalagi kita nggak tahu impact-nya ternyata dapat duit ya alhamdulillah. Cuman intinya gue suka sih. Teman-teman Elemen sendiri seperti apa? Support sih mereka. Karena dia malah ketawa-tawa dengan materi-materinya Om gitu ya. Terus rocker juga mereka udah lama kan. Sejauh gue di sana tidak mengganggu aktivitas Elemen, pasti mereka nggak suka. Tapi kalau dia udah mengganggu, ya pasti mereka akan tegur gue. Selama ini sih belum pernah mengganggu, karena gue biasanya juga malah yang manggil mereka gitu. Ayo dong latihan. Mereka yang sibuk, gue yang ngajak latihan terus gitu. Sampai yang single berikutnya juga, ayo kita produksi kapan gitu. Jadi gue setiap hari memang gue bikin musik buat berbeda-beda. Kalau dari fans sendiri ada yang kangen gak sih sama misalnya kayak Om Ferdi ini lagi sibuk di sini terus tiba-tiba ada yang kangen kapan nih Elemen segala macam gitu? Elemen itu jalan terus soalnya. Elemen tuh setiap weekend kita manggung loh. Jadi masih jalan. Elemen tuh masih jalan manggung, masih jalan. Dia masih minimal 6-8 kali sebulan masih manggung ya. Malah yang lagi gue bangun itu Rocker Kasarung sama Om ini. Dan kebetulan sekarang memang lagi mulai naik lagi gitu. Ya alhamdulillah sih, bagus sih, semuanya aman sih. Om punya banyak project, mungkin bicara royalti gimana sih Om selama ini Om? Royalti, kalau gue termasuk adalah orang yang bukan memikirkan royalti gue. Mungkin royalti gue akan gue pikirkan nanti. Karena gue sekarang masih blessed, gue masih ada rezeki gitu ya. Royalti masih buat gue masih udahlah, kalau royalti gue kecil ya udahlah, gue masih ada kerjaan yang lain, jadi masih belum kepikiran. Cuman bukan itu, orang-orang di luar sana banyak musisi yang susah. Itu poinnya adalah itu. Makanya waktu itu gue bergerak sama Aksi juga, gue mensupport Aksi bahwa iya sih kasihan nih banyak yang udah tua tapi hasilnya padahal dia harusnya kalau di luar negeri udah kaya raya ya malah di sininya kurang bagus dan keluarganya jauh deh. Nah itu yang lagi diperjuangkan sama kita dan buat anak-anak kita sebenarnya. Jadi gimana caranya untuk merubah sistemnya agar lebih fair dan lebih up to date lagi dan lebih real time lagi. Kalau sekarang kan pembagian royalti itu ada kalanya 6 bulan sekali, ada yang 3 bulan sekali selama 1 tahun. Mungkin ini kita akan membuat caranya yang real time, yang pakai bayar dengan sistem, tapi bukan dengan pembagian secara langsung. Si Aksi itu udah punya, dan gue bilang itu bagus sekali, fair. Lagu siapa yang dipakai dia yang dapat, bukannya lagu siapa yang dapat terus kita bagi-bagi, enggak juga.
Jadi memang benar-benar dia yang dipakai lagunya, dia yang dapat duit. Om, sebelum lanjut obrolan yang tadi itu, mungkin Om sendiri gitu untuk sampai detik ini kalau boleh bocoran gitu, royaltinya berapa sih Om yang dapetin Om? Royalti macam-macam sih, kadang kecil, kadang gede gitu ya. Jadi gue bilang, nah ini yang permasalahannya adalah bukan soal besar kecilnya. Mungkin gue pernah kecil, mungkin ada juga yang ngasih royalti gue bangsa. Pernah dapat 80.000 juga pernah. Serius? 120.000 juga pernah. Per termin itu ya? Iya. Oh. 5 juta juga pernah, 10 juta juga pernah. Bukan itunya, tapi dari mana sih sebenarnya hitungannya? Itu perlu gue tahu. Dari mana sih ini hitungannya? Nah, kalau lu kasih banyak begitu dan gue nggak ngerti, nah itu yang harus disosialisasikan. Sebenarnya gue dapat segini itu dari mana sih? Ini yang fix nih, jadi gue pengen tahu ini. Dan kok jumlah yang sama pendengarnya dapatnya kok beda sih, sedikit sih, apa sih yang membedakan? Itu harus dimasyarakatkan. Dan itu yang harus supaya jangan ada suujon atau apa, segala macam itu tuh. Kenapa bisa sampai segitu? Tapi kalau benar itu fix memang gue dapetnya segitu ya udah. Tapi yang kaget itu banyak orang-orang yang berpikiran bahwa lagunya di mana-mana, artis-artis banyak yang pakai, tapi dia kecil. Nah itu yang menjadi akhirnya kok segini sih? Itu sih sebenarnya nggak make sense. Iya. Dan bukan soal hukumnya, oh kita ini nggak benar ya. Benar, hukumnya sih memang benar. Nah berarti kan ada yang salah dengan perumusan hukumnya mungkin, yang kita akan nanti ikut serta membantu. Ayo kita benerin bareng-bareng yang enak mana sih? Itu sebenarnya itu. Tapi melihat aksi Melly Guslau mendaftarkan undang-undang hak cipta gitu, RUU hak cipta ke Prolegnas, dan juga Dani masih terus berkoar-koar dengan misalnya sekarang jadi anggota DPR, itu mungkin seperti apa sih Om? Kayaknya komposisi di pemerintahan kayak cukup bagus untuk Makanya memperjuangkan royalti ini. gue terima kasih, gue sampai bilang sama Dani, dan thank you banget, lu udah di atas tapi lu masih support terus, karena kebanyakan yang kemarin-kemarin sudah di atas tapi kita nggak tahu lagi perjuangannya seperti apa. Kita nunggu tuh. Nah, Dani itu langsung, dan gue juga kemarin gue langsung kontak Melly sendiri. Mel, gue salut dan gue thank you sama lu karena dia masih menyuarakan kita. Dan kita juga menyuarakan teman-teman sebenarnya yang lain. Banyak, kita masih bisa makan, masih bisa ngumpul di sini, masih mending. Yang lain banyak yang enggak. Nah itu gue salut sama mereka berdua, dan gue juga bilang terima kasih juga sama mereka, Dani sama Melly. Mudah-mudahan semangatnya terus jalan, dan gue akan support mereka demi kemaslahatan musisi-musisi Indonesia. Berarti mungkin ada kabar baik lah ya, dengan adanya Dani dan Melly dan musisi lainnya yang ada di So far, DPR. ini yang paling jauh. So far ya, selama ini yang paling jauh nih perjuangannya. Diperhatiin, ditungguin sama menteri-menteri, dan mengisikan waktu. Beberapa menteri ada gitu, terus dari DPR khusus ngomongin soal ini, wah bless buat kita. Jadi ya mudah-mudahan lah dilancarkan jalan. Om, mungkin selain mengenai soal royalti gitu, saya tadi baca berita tentang Om, dan juga ada video juga ngobrol di podcast juga, Om sempat kena kanker tulang katanya hampir. Oh, iya, Itu iya. bener nggak sih Om atau seperti apa? Oh itu dulu SMA. Oh SMA. SMA kelas 1. Oh itu SMA ceritanya kelas gimana? 1 saya kena artritis, rematik artritis waktu itu, pada saat itu. Tapi jadi semua sendi saya membengkak 2 kali lipat, dan saya lumpuh 6 bulan pada saat itu. Dan saya pasien termuda pada saat itu dari dokter rematik artritis, karena itu adalah penyakit orang tua. Dan ternyata setelah saya dibawa ke Singapura, itu semua nggak ada, penyakitnya bukan itu. Oh. Dan sampai sekarang sebenarnya nggak ada yang tahu penyakit saya apa. Yang ada saya sendiri juga. Sembuh sendiri. Artinya diagnosanya itu hanya Diagnosanya, jadi diagnosa tuh gini. Dengan seperti ini, kelihatan begini, semua sendi saya membengkak 2 kali lipat, terus tidak bisa jalan, apa, kanker tulang. hanya Pasti gitu. vonis Oke. aja. Ahlinya ya, dokter spesialis. Saya tidak perlu ke lab, saya udah tahu ini kanker tulang. Silakan ke lab. Pas ke lab, enggak. Bingung dia juga. Malah udah divonis, kamu paling 1 tahun lagi. Duluan dia ternyata. meninggalnya. Tapi itu dokter rumah sakit. Ya, meninggal. Waktu pas di Singapura? Singapura juga sama, segitu juga. Dia tapi di Singapura lebih ke penelitian terus. Dia tidak menjudge gimana, tapi dia penelitian pada saat itu untuk kenapa sampai akhirnya saya mau dibawa ke Jerman, tapi saya nggak mau, saya capek juga, masih kecil kan. Akhirnya pulang, dan di rumah saya kayak ini bukan
apa fisioterapi terus supaya pembengkakannya turun. Tiba-tiba menyusut turun gila. Jadi kita nggak tahu sakit apa sebenarnya. Berarti hanya fisioterapi aja penanganan yang Nggak sesimpel itu, cuman waktu itu tiba-tiba saya bisa jalan walaupun masih bengkak, kok sembuh ya, kok kayak sembuh gitu, nggak ada sakitnya lagi, tapi masih dalam keadaan bengkak. Nah itu fisioterapi itu untuk mengecilkan aja, menghilangkan yang bengkak. Ya tiba-tiba aja. Jadi saya juga nggak bisa jelasin kenapa saya juga nggak sampai tahu. sekarang nggak tahu berarti. Nggak tahu. Belum pernah Kambuh lagi atau seperti apa? kambuh lagi. Nggak benar itu, alhamdulillah. Cuman memang itu saya waktu itu diserapatin sama dokter-dokter juga gitu. Bingung juga mereka gitu kenapa, tapi ya penting buat saya udahlah yang penting sembuh udah gitu aja. Ya kan? Kayak itu. Tapi sempat ada kerasa ketakutan juga sih waktu pas divonis nih kanker tulang. Enggak, waktu Setahun dulu. lagi nih, tahun. Satu SMA mah udah diem aja gitu. nggak ada takut sih. Satu SMA masih nggak mikir kali ya, Oh. jadi aman. Oh. Tapi Tapi orang tua gitu. Gila divonis 1 tahun lagi. tapi memang pola hidupnya seperti apa sih sampai akhirnya kena kayak tadi atrium rematik gitu ya? Tiba-tiba keluar. Oh. Jadi lagi jalan atau jatuh. Terus jalan lagi tiba-tiba jatuh. Terus bengkak ininya besar semua besar. Dan 6 bulan kemudian kempes. Hilang. Jadi vonisnya itu dari dokter rematik arteritis itu. Rematik arthritis Itu vonis dokternya. dokternya. Terus enggak diduganya itu. Terus akhirnya pas ngelihat pembengkakannya banyak, dibilang kanker tulang. Sampai akhirnya saya disuntik sumsumnya, ditarik, dicari sumsumnya, pas dilihat nggak ada juga. Oh. Tidak. Oke Om Ferdi, makasih banyak.